Silakan Abdus, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Abdus. Iya. Ya, untuk peserta selanjutnya dia dari Jember juga. Langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk Pan Pan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, namaku Pan Pan. Saya ini berasal dari keluarga yang kurang beruntung ya. Kurang beruntungnya itu gini. Jadi orang tua saya tidak cukup mampu untuk bisa membiayai kuliah saya tepat waktu. Tapi di sisi lain, keluarga saya juga nggak cukup miskin untuk menerima beasiswa bidik misi gitu. Nanggung banget ya Allah gitu. Karena emang secara nominal penghasilan orang tua saya itu alhamdulillahnya cukup. Tapi sifatnya itu kayak gunting kuku. Tahu ya? Gunting kuku. Yang waktu kita butuhin dicariin nggak ketemu. Tapi waktu nggak butuh-butuh banget ada. Ya Allah. Tapi ya saya masih bersyukur. Kenapa? Karena setiap hari saya alhamdulillah masih bisa makan. Walaupun tiap hari makannya lauknya ya tempe gitu. Vegetarian karena keadaan. Ya, dan akhirnya saya mencoba peruntungan di stand up comedy gitu. Karena jujur awalnya saya kira stand up itu menghasilkan gitu. Iya, saya kira stand up menghasilkan. Karena yang saya lihat itu kalau di TV-TV itu ada Dodit Mulyanto, ada Raditya Dika, terus Rizky Bibir. Waduh. Ya, Rizky Bibir nih terkenal banget teman-teman. Di Jember aja. Ya. Tapi setelah saya ikut stand up, kok saya lebih sering dibayar nasi. Jujur, saya lebih sering dibayar nasi kotak daripada uang. Tapi saya tetap bersyukur, kenapa? Karena nasi kotak lauknya bukan tempe. Jadi saya kalau makan daging nggak perlu nunggu akikoan lagi. Ya, dan kalau gini, saking seringnya kita itu dibayar nasi ya teman-teman. Kita itu kalau misalkan dibayar uang, kaget kita. Loh, dibayar uang gitu. Dan saya pernah dibayar uang. Saya pernah dapat panggilan manggung di Lumajang. Wis, keren, boleh tepuk tangan. Tapi bayarannya cuma 50.000. 50.000, ya Allah. Itu ya, untungnya saya di jalan pulang nggak ketemu begal. Bayangkan kalau ketemu begal. Yang ada bukannya sepeda saya yang diambil. Tapi uangnya dikembaliin, sepedanya nggak jadi diambil, terus saya direkrut jadi kru. Ya, wis mas, kerja bareng aku aja. Ya Allah, gitu. Dan gini, saya stand up mayoritas atau lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Karena saya itu kepingin stand up saya bisa diterima oleh lebih banyak orang gitu. Bukannya saya nggak suka gitu pakai bahasa Jawa, nggak cinta bahasa Jawa atau gimana. Tapi karena gini ya, Jember ini kan populasinya, manusia-manusianya nggak semua bisa bahasa Jawa, iya kan? Ya, contohnya Afif tadi itu. Bahasa Madura basisnya. Begitu juga kalau semisal saya perform itu di Jelbuk. Misalkan saya perform di Jelbuk. Yang di sana mayoritas itu Madura. Saya jatuhnya kalau misalkan perform di Jelbuk ya, bukan stand up tapi ngajar bahasa Jawa. Nih, udah cocok kan? Ya, udah cocok. Ini saya kurang bawa pepak aja ini. Tahu ya, pepak kawruh bahasa Jawa, ya? Tahu. Yang covernya itu, yang saya heran covernya itu kursi manten loh. Tahu gak sih? Covernya itu kursi manten, ya Allah. Maksud saya, kenapa kursi manten? Ya kan, budaya Jawa kan banyak. Ya kan, ada reog, ada wayang, ada Mas Nyong. Buat yang nggak tahu, Mas Nyong ini Jawa banget gitu. Serius, beliau ini kalau nggak salah punya darah Majapahit. Keturunan Minak Jinggo. Ya, dan ngomong-ngomong soal budaya ya. Ini nih saya juga mulai resah sama anak-anak muda seumuran saya yang mulai melupakan budayanya sendiri gitu. Contoh aja yang paling dekat teman-teman saya nih di tongkrongan, ya mayoritas nih orang Jember. Tapi mereka itu udah sok-sokan pakai bahasa
Jakarta gitu. Yang logoian ya Allah itu sangat-sangat mengganggu. Buat saya itu sangat-sangat mengganggu gitu. Jadi ketika saya datang tiba-tiba, "Bo, Rahmat, lo dari mana aja sih?" Gue lama gak ketemu sama lo. Terima kasih, nama gue Pan. Iya, itu tadi Pan. Fun. Pakai dulu maskernya ya. Emang gitu ya boleh sosok Jakarta gitu. Iya ada ya beberapa. Dipakai itu mic-nya. Ini fungsinya untuk pengeras suara Mas ya. Iya. Iya. Nah, keras kan? Iya. Oke, Cak Londo. Silakan. Nah, jalur pertama saiki. Nah, Juri itu kan kalau enggak seharus selalu ngasih komen kan. Iya. Maksudnya tentang performnya ya. Yes. Nanti kalau saya ngasih komen dipikir saya yang paling tahu. Gitu. Tapi saya hanya ingin menggarisbawahi tentang keresahan Anda ketika tampil dibayar nasi. Iya. Terus terang saya di sini juri tamu mewakili Taman Botani Sukorambi dan saya dekat sekali dengan Mbak Vina dan Pak Febri. Iya. Jadi mungkin setelah acara ini saya akan sampaikan keresahan jenengan kepada Taman Botani untuk diberikan uang senilai nasi kotak. Iya. Jadi kalau dikasih duit on tuku sego ya. iya. Dan tanpa sepengetahuan Pan, Iya. kita panggilkan yang ngasih job kotaan. Sentuh kalau Lumajang teko mrene. Iya. Aku diundang ini diundang. Selamat datang untuk catering ya. Ya silakan Rizky Bibir. Iya diangkat menemik. Iya. Lek, ini menurutku delivery-nya bagus, tapi terlalu pelan. Oh. Terlalu pelan kok sing akhirnya iki ya. Lek aku misalkan aku delok statistik ya, penonton dan komik iku podo kuat-kuatan. Lek awakmu terlalu pelan, akhirnya energimu ini kalah sama penonton. Akhirnya awakmu sing kok keserang ngono. Ya enggak sih kerasa kok Ke-distract, iya nggak sih? ke-distract. Ke-distract. Akhirnya Wis, dia kok omongan. gak pede akhirnya. Duh kena enggak ya, duh kena ya. Seharusnya tenang aja enggak apa-apa. Aslinya wes api, sedikit lagi ku materimu bakal iso kesampaian. Cuman memang masalahnya adalah punchline-nya terlalu tipis-tipis nemen ngono lho. Sing akhirnya ku gak pas der ngono, akhirnya iku sing garano kamu gak pede semakin materi-materi selanjutnya akhirnya gak pede. Itu emang sih. Terus kalau misalkan katakanlah yang itu ya cover pepak, itu seharusnya kamu validasi dulu, riset dulu ketika kamu ngomong cover, orang-orang paham gak sih? Paling gak ke teman-temanmu. Paling gak ada 5 orang, misalkan 5 orang ini paham semua, ya udah, gak perlu dijelaskan. Tapi kalau misalkan 5 ini gak paham, kamu paling gak harus ngasih contoh. Karena kita juga gak paham apa covernya. Itu sih harusnya dikuatkan gitu. Nah itu akhirnya kegambar. Karena kan stand up itu kan membangun theater of mind. Ketika kamu gak menyampaikan dan kita gak kegambar, ya kita gak ketawa gitu sih. Itu aja sih menurutku. Tapi like misalnya selanjutnya harusnya dikasih, seharusnya kalau ritmenya kan dinamikanya kan gini turun terus naik dijatuhkan. Biar orang juga tahu iki punchline-nya gitu loh. Gitu ya. Iya. Dah aman terima kasih. Terima kasih Rizky Bibir. Lanjut Mas Nyong siapa? Habib. Iya Hamim. Jangan sampai Hamim bilang, iya seperti Cak Londo tadi bilang ya. Jangan sampai. Ya, jangan sampai ya. Duh. Sama-sama kayak Mas. Hai. Iya, iya, iya. Hai. Anak ajaib. Lalu jadi. Oh idola. tak buka kabaretmu. Kabaret. Arek pramuka. Mungkin Pan ini salah satu yang sekarang ini ya, yang pakai teknik storytelling ya. Mungkin yang bisa aku tekenin di storytelling ini permainan delivery mungkin panjang boleh. Tapi usahakan ketika itu panjang dan udah tergambar, harusnya mungkin ditambahi punchline yang bisa ngetek. Jadi apa yang kamu gambarin ke penonton selama misalkan 30 detik ataupun 1 menit, harusnya itu bisa menghasilkan 3 sampai 4 punch yang lumayan gitu. Maksudnya half punch ya? Nah, half punch boleh. Nah, tapi kalau misalkan terlalu panjang dan hanya half punch 1, itu sayang banget gitu. Gitu aja sih. Ngomongnya sing genah, half punch. Halpan ya opo. Kesuwen nang Mesir aku. Si, lapo nang Mesir? Ngomong-ngomongannya Mesir halpan. Cik takono, lapo ae nang Mesir? Lain yang Mesir juga half punch. Opo? Helbeh. Next. Sudah? Sudah? Ya, oke. Terima kasih tepuk tangan untuk Hamim. Dan untuk mentor dari Pan. Iya, silakan pembelanya. Ya terima kasih untuk Mas Pan sebelumnya ya. Saya mau menyangga komennya Mas Rizky Bibir untuk masalah pepak ya. Nah, disangga nang gini. Ikuti jagrak jenenge. Nyang.
Untuk masalah Pak, saya sama Pan sudah ke CFD ya. Sudah nanyain orang-orang, Mas tahu Pak? Tahu semua. Sudah ada survei, coy. Kerja senyum. Mungkin dia sekolah di SDN Konoha. SDN Konoha tidak ada pepak. Tidak ada. Pak. Adanya. Papuk. Aduh, kaget sekali ya. Patah sekali panselnya. Silakan lanjut. Terima kasih untuk Mas Pan. Jadi kon perkara CFD top lo nih. Ya Allah. Enggak maksudnya terbukti ketika ngomong bapak orang nggak ketawa karena bukan aku yakin ning kene nggak ketawa karena saya ngiling-ngiling no. Bapak akhirnya dikira oh cover Ikro. Oh tuh. Ya kan, kalau betul. Ikro nggawa tungket. Mungkin yang di sini kurang paham karena yang di sini kemarin nggak ikut CFD. Bisa jadi ya. Betul. Bisa jadi. Jadi seperti Iya. itu ya mungkin. Bisa jadi. Iya. Iya sih. Ya, terima kasih untuk Terima Pan. kasih, Silakan kembali ke Pan. tempatnya. Oke, peserta selanjutnya. Iya. Sambut ini dia, Bilal. Andalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terang ya, kayak masa depannya Cafe Tebing. Widih, mantap. Menjilat adalah jalan saya. Ya, perkenalkan nama saya Bilal teman-teman dan saya adalah anak seorang polisi ya. Jadi anak seorang polisi itu gak selalu enak teman-teman. Iya, ekspektasi tetangga saya kalau saya jadi bapak saya polisi, saya harus jadi polisi juga. Ya. Tapi saya nggak bisa teman-teman. 3 kali saya daftar polisi semuanya gagal. Dan kemarin saya daftar itu bagian brimob di anjing pelacak kalau saya. Jadi gini ya, saya ucapkan terima kasih dulu buat Cafe Tebing udah ngasih wadah buat kita kompetisi. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya buat mas editornya Cafe Tebing ya. Terutama Botani. Jadi kalau belum tahu teman-teman, kemarin waktu TM kami yang tampil di grup pertama ini dibikinin video untuk ngajak kalian agar nonton acara ini. Waktu tag video ada 6 orang. Termasuk saya. Ya. Setelah videonya rilis 5. Ngerti siapa sing dibuat? Aku, ya Allah. Mas editor ya, ngerti ngono kan aku renang bekoi mas. Nggak usah ngetek video pisan aku kan. Ya Allah mas, tapi nggak apa-apa. Mungkin mas editor ini ngerti ya. Lek juara itu nggak usah dipublikasikan di awal. Wih, takut riak. Dan juga di sini saya baru nikah teman-teman. Dan sekarang istri saya lagi hamil. Saya tuh bingung kemarin, ngeluh aku ngeluh golek duit persalinan neng ndi ngene kan. Bingung aku ya Allah. Tapi setelah dengar ada kompetisi di Cafe Tebing yang hadiahnya berjuta-juta. Saya semangat teman-teman. Iki kena gaya lahiran ngene kan. Iku sebelum budal rene mau wis tak reng-reng mau. 500.000 gawe tuku popok. 1 juta tak gawe persalinan. Enak yakin. Setelah Afif munggah, koyoke aku nyilih neng koperasi mana iki. Nyilih koperasi iki. Ayo Afif. Ngerti yo aku, Fif. Kon enak cuma dituntut lucu karo juri karo penonton. Aku dituntut lucu, sekaligus dituntut balik nggawa duit, Fif. Masa aku kata nyelek neng koperasi, Fif? Ya Allah, lek gak iso bayar anakku dijabel, Fif. Ya Allah, ajur loh Afif iki. Langsung ngedrop loh, reng-renganku hilang, Fif, Fif. Ya Allah, di sini juga ada Jember 1 TV, wah, keren ya. Jember 1 TV, satu-satunya TV di Jember. Iya kan, bener. Satu-satunya TV di Jember. Ya Allah. Iya, acaranya Jember 1 TV ki akeh teman-teman. Ono berita, live musik, berita maneh, live musik maneh. Sebuah kampung ya. Aduh, sing di elekton mbak MC ngene-ngene. Iki untung ya Jember 1 TV ki enggak gawe sinetron teman-teman.
Iya kan? Gak koyok TV-TV Jakarta gawe sinetron kan. Bayangno lek TV Jember 1 TV iki gawe sinetron ngono. Lek TV Jakarta enak ngono kan. Anu, sinetron Ikatan Cinta. Ya. Ikatan Cinta Andin di Uber Mas Al. Andin melayu kan. Andin tunggu. Mari ngono cekel tangannya Andin. Enggak suka guys. Kon Nisa Sabian apa Andin? Bayangno saiki lek Jember 1 TV sing nyuting Ikatan Cinta kan. Iya kan? Ono Andin melayu iki. Diuber Cak Londo. Andin. Cak Londo. Diuber Cak Londo ya. Andin melayu kan. Andin, tar kamu Bon. Apa? Dicekel tangannya becak Londo. Kamu gitu. Aku dicokot-cok. Marah. Marah aku. Aduh. Dan lagi teman-teman ya. Teman-teman. Gue beli tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Oke. Dan juga di TV itu ya. Di TV itu ada iklan teman-teman. Iklan itu adalah media untuk ngasih tahu penonton atau konsumen cara pakai dan manfaat produk tersebut. Iya, contohnya kayak iklan deodoran itu. Iklan deodoran pasti ngelihatin ketiaknya ya. Berarti orangnya tahu kalau deodoran ini buat ketiak gitu kan. Iya kan? Ada iklan sampo. Iklan sampo ini dipakainya di rambut, rambutnya dikeliatin. Tapi ada satu iklan yang ini gak ditunjukin cara pakainya, cuma ditunjukin manfaatnya aja. Ngerti kan? Cara pakainya gak ditutupno ngono kan? Kan seharusnya lek iklan ketokno sing dodol. Kan enak takon, ya apa gawe ini, Pak? Takutnya kan ada orang ndak ngerti. Seumpama bapak-bapak tukang nembel genteng. Neng tulisannya anti bocor. Wah, iki mantap deh. Iklan anti bocor. Dikongkon kan mbek sing duwe omah. Age, gentengku bocor tembelno. Oke, age tukokno bahane neng anu, neng toko budal. Budal kan? Aspir. budal kan? Tutuk neng toko sampai di toko ya. Sampai di toko. Bu, beli-beli. Bu, beli-beli. Tapi ibu metu langsung tadi. Tuku apa? Tuku balik kan. Balik dipasang. Wes aman jare. Wonge teko kan mbek koncone. Aduh. Mak kaya ngono jare. Gentengmu. Enggak, Mas. Tukangnya, Mas. Dan gara-gara apa ya? Hah? Gara-gara kompetisi ini ya teman-teman. Saya itu bingung teman-teman. Iya bingung teman-teman. Apa ya? Aku ngakalin iku mbek ngombe kopi teman-teman. Ngombe kopi ngono kan. Dan semakin kesini itu banyak kopi kekinian. Kopi kekinian bu akeh teman-teman. Sumpah akeh. Jadi koyok ning jalan Jawa kan akeh kan. Dari aku ya apa lek akeh kopi iki yo ngene aku. Akhirnya ono kopi temen kopa kan. Ono pesen kopa. Sing terakhir iki kopi kesiwon. Kesiwon sing duwe wong Korea. Duduk sing Arab ya. Cabange iki. Kesewon itu. Akhirnya sing enak iki sapa lek make apa? Makin banyak kopi kekinian. Sing enak sapa? Sing enak iki wong kesurupan, teman-teman. Iya kan? Zaman biyen wong kesurupan dikek kopi ireng waras. Saiki enggak lho. Wong kesurupan ngono kan. Oke, terima kasih. Iya. Kate nang ndi? Rene. Susu nang ndi? Tak kadekno kesiwon kok ya. Kate tuku popok kok. Susu tuku popok. Wis direng-reng. Kaya wis gak iso wis. Ayo Bib. Yuk koperasi yuk. Oke, silakan komentar untuk Hamim, silakan komentar. Aduh, mari ini Cak Londo. Ancen sengaja tak ngono. Ngeri ya. Pemilihan materi sama
udah ada berani sama nggak terlalu fokus sama materi yang apa yang udah dibawain sekarang, apa yang mau dibawain di lomba. Bahkan Bilal ini udah berani ngerosting apa yang yang bisa jadi bahan yang di sini, kayak misalkan TM tadi itu udah gokil. Terus Makasih. lepas, aku sukanya Bilal nih lepas sama ininya, sama performnya. Dia udah nggak peduli sama yang namanya Jember Satu TV ya. Padahal iki sing duwe acara. Mas. Jeraku lepas nang bojone. Sayangnya overtime sih, sayangnya overtime. Dengan kerapian yang kayak tadi harusnya bisa banget buat ngebungkus satu premis itu jadi punchline yang paling gede. Oke. Makasih Mas Amim. Iya. Tuh, sebentar aku mau tanya dulu. Iki tulisanmu Tamim? Hei, Iki cuma kon sing iso maca berarti. Ya iyalah. Iki bahasa Indonesia apa bahasa Aljazair? Bahasa Vietnam. Oh iya, tentara Vietnam. Silakan next. Silakan calon doh. Aku pengen ro reaksimu. Saya enggak sama ya dengan Soalnya mau tak doa loh. Itu. Mantap. Anjane tak doa no. Tak doa ngono, beno karo. Mari ngono, foto man komene ngono. Gak foto tapi foto komen. ya sama lah. Ya. Nggak, tadi saya nunggu sebetulnya waktu yang penyelesaiannya nggak ada gitu loh. Penyelesaiannya hanya sedikit, sebelum diselesaikan pindah lagi ke tema yang lain. Belum selesai pindah lagi. Sebetulnya saya tadi nunggu waktu daftar di Primob itu jenis Anjing Chihuahua. Anjing jiwa. Lucu-lucu. Ini menyangkut masalah Jember Satu karena saya terus terang merasa tersindir. Dan saya juga di sini sebagai mewakili dari Jember Satu juga. Kalau Jember Satu katakanlah tadi ada musik, berita, kemudian pengajian, berita. Itu 2020. Nah, 2021 sebentar lagi enggak. Ini sinetron itu sudah mulai diterapkan, tapi istrinya berita tetap. Ya apa calon do? Ya apa? Pernah enggak Anda menyaksikan sinetron isinya berita? Yo, itu Hanya Jember Satu nanti yang seperti Ngeri. Jadi nanti beritanya menayangkan sinetron yang berita. Mas Bilal, Ya. itu tadi kalau masukan dari saya sih setiap tema belum dibahas sampai habis. Habas iki wong endi Habas? Iku lho, produk Sing lho. jual minyak wangi. Habas iku sayur. Jadi Gabas. sebenarnya sebenarnya pas yang paling pas tadi tema yang bau-bau sosial tadi, yang kira-kira nanti Anda akan kooperasi lagi, saya dukung itu. Makasih Cak Londo. Wah, sampean wis ngincer. Silakan Rizky. Selanjutnya. Saya mewakili Wes. Perasaanku gak enak. Jember Satu TV. Salah Mas gue. Merasa tersinggung. Padahal acara Jember Satu TV gak cuman berita, terus musik. Jadi saya mewakili. Nah ya, menurutku api banget, pede banget. Penyampaiannya api, terus punchline-nya kena, terus materi ini sing fresh banget, gua akhirnya lucu nemen gitu loh. Nah, tapi emang ketika ada punchline yang gak kena, itu tiba-tiba goyang aja gitu loh. Nah, itu seharusnya yo wis so must go on, wis lanjutkan aja gitu. Omongane. Wong Jember so mas go on. Si, aku tak takon, apa artinya Bit? So itu pertunjukan. So mas go on. Mas itu. So Mas Go On itu Ah, maksudnya. Saya ya terpanggil kalau memakai bahasa Inggris seperti ini. Iya. Jadi So Must Go On itu maksudnya keramas sak panggon-panggon. Aku gak melo-melo. Nang di keramas, nanti keramas. Nang CFD keramas. Tapi ini bagaimana? Tapi kalau misalkan emang nggak kena ya wis lanjutin aja. Wis. Nah dan selanjutnya itu bedakan kompetisi sama perform. Seharusnya kamu ini juga kamu tahu ini satu lembar istilahnya kalau aku ya kalau nulis ini berapa menit sih? Oh ini 5 menit. Paling enggak itu di rank, oh ini 5 menit cukup.
Paling nggak itu soalnya ketika kamu perform dan kamu dapat job, setidaknya kamu profesional dalam hal waktu gitu loh. Nggak malah memperpanjang waktu, akhirnya sih nggak ngacauin acara, atau memang kamu akhirnya profesional 5 menit aja gitu. Jadi wes direng aja, oh 1 lembar ini berapa menit. Itu kan pasti bisa di stop buat. Oke. Katakanlah misalkan orang ketawa, ada spare waktu sedikit untuk bisa disampaikan, itu aman sih. Tapi sejauh ini bagus banget sih itu. Iya. Makasih Kak Sibir. Oke. Baik, untuk mentor singkat saja. Oh iya, saya pertama-tama mau ngucapin good job dulu buat Aprilia Manganang ya. Ternyata laki-laki ya. Kenapa Gabriel? Kenapa Gabriel Manganang? Nggak buat Bilal. Saya nggak mau membela Bilal dari juri tadi. Saya cuman mau buat ini aja ya, buat pihak kafe tebing, buat keringanan aja. Kalau bisa ini hadiahnya duluan ya. Soalnya takut segera bersalin ini udah. Keburu metu anaknya. Iya. Bahkan saya sama Bilal itu nyiapin materi nggak cuma 7 menit Mas. Makanya tadi sempat kelewat ya. Ini tadi saking takut, saking pengennya menang, dia nyiapin materi buat 2 bulan gitu. Waduh. Yang penting menang di sini ya. Jadi mohon pihak kafe tebing ini buat mengerti lah. Ya itu aja, terima kasih. Ya oke, yes. Sumpah gak penting mentornya. Pancen mentor ki gak penting, Bin. Terima Mentor- kasih, terima Terima kasih, kasih, Bilal, terima kasih. terima kasih. Memang mentor tugasnya di balik layar. Iya. Nemburin Iki. Kita sambut ini dia. Jihadi. Duri putih ditandur ing kebon agung ana ceret tipe nyembung wa ira kambange Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa yang menjawab sedikit? Apakah yang lain gimana? Boleh diminta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aroma-aroma keislaman mulai muncul di tempat ini. Perkenalkan teman-teman, saya Jihad. Tidak menggunakan bom karena jihad saya menggunakan mic dan tawa kalian semua. Amin. Taman Botani Sukorambi, sebuah tempat yang saya pribadi menyatakan bahwa tempat ini adalah ikon wisata Jember. Tepuk tangan untuk tempat Taman Botani. Saking ikonnya, setiap teman saya bertanya, Jihadi, di manakah tempat untuk berenang paling segar? Di Botani. Jihadi, di manakah tempat nongkrong paling asik? Kafe tebing Taman Botani. Di Botani tetap. Sampai teman saya yang luar kota bertanya kepada saya, Jihadi, Papuma itu di mana? Di Botani. Botani. Alhamdulillah satu kena. Mbaknya, astaga, selamat malam mbaknya. Iya, nggak usah noleh ke belakang. Gini teman-teman, saya itu lahir di keluarga yang Islamnya itu kental sekali. Bukti pertama, nama saya Jihadi ya. Sebuah nama yang mungkin tidak akan pernah ditanyakan agamanya apa. Mungkin kalau orang lain namanya Dani lah ya. Dani, orang yang bernama Dani mungkin masih ditanyakan, Dani agamanya apa? Kalau saya tidak mungkin. Pertanyaan itu akan berubah menjadi jihad, mazhabnya apa? Alirannya apa? Ikut imam siapa? Dan saya itu teman-teman ya, masa kecil saya itu sangat berbeda karena lahir di keluarga yang Islamnya kental. Mungkin kalian ya pas kecil dulu mainnya lari-lari ngejar layangan gitu ya. Saya enggak. Saya dulu pas kecil lari-lari ngejar orang. Karena orang layangan saya ya. Dibawanya ke lagi. Saya itu teman-teman ya, karena saya lahir di keluarga yang Islam, saya itu bisa melihat celah-celah unsur-unsur keislaman dari hal-hal yang mungkin kalian tidak kira. Contoh yang paling sederhana, tontonan masa kecil. Di sini ada yang pernah nonton Power Ranger? Ada yang pernah nonton Power Rangers kan? Di Power Rangers itu ada unsur-unsur keislaman. Contoh yang pertama,
Power Ranger setiap mau melawan monster pasti, ayo luruskan softnya. Berbaris meluruskan soft lalu berubah. Dan ada Ranger merah di depan menjadi imam. Karena ditepuk sama Ranger kuning. Ya Pangatore. Dan Ranger merah akan ngerespon ya. "Bah, kita kan dari Jepang kok ngomong Madura?" Iya biar lucu. Dan juga di Power Rangers itu pasti aneh gitu. Ada gini teman-teman. Dan juga karena saya adalah seorang yang lahir di keluarga Islam, saya sempat dibatasi tontonannya, tidak boleh menonton satu dan boleh menonton yang lain. Saya dulu pas kecil diperbolehkan hanya menonton Dragon Ball. Karena di dalam Dragon Ball kata ibu saya terdapat unsur-unsur Islamnya. Dan setelah saya telaah, betul ada. Kalau kalian tidak tahu lagu openingnya Dragon Ball, yang mana ternyata memuat pesan-pesan keimanan. Lagunya seperti ini ya. Orang pun datang dan akan kembali ke Allah. Kehidupan kan jadi satu di alam akhirat. Di kehidupan yang kedua di alam barzakh kelak. Akan menjadi lebih indah di surga. Siapakah yang dapat melaksanakan sholat 5 waktu? Sekarang berusaha mewujudkannya. Sholat, ayo jangan nonton stand up, pulang sholat. Enggak, kalau kalian enggak nonton kasihan. Dan yang saya paling dilarang, paling banget dilarang, tidak boleh, no, big no dari orang tua saya adalah menonton Doraemon. Kembali permasalahannya adalah di lagu pembukanya ya, entah kenapa ya. Jadi lagu pembukanya Doraemon itu bunyinya seperti ini buat teman-teman yang belum tahu. Sebentar agak lupa ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Toma, sifat toma, rakus yang dibenci oleh Allah, teman-teman. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Syirik. Sejak kapan manusia diperbolehkan meminta kepada kantong ajaib? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, aku ingin terbang bebas di angkasa. Astagfirullahaladzim. Mengajarkan ngefly, terbang ke angkasa. Astagfirullahaladzim, menggunakan menghirup. Astagfirullah ya Allah, mahal. Kalau mau murah Hanoman. Murah bisa bikin Yoman. Saya Jihadi, selamat malam semuanya. Silakan komentar. Rizky Bibir. Jadi gue sih pertama itu bagus banget masalah deliverymu ya, bom slide-mu itu bagus, ngomong kamu oke, skip itu bagus banget. Cuman menurutku ya, yang paling tak garis bawahi adalah materimu ini di screening dulu gak sih? Maksudnya dicek dulu gak sih ini kira-kira layak di TV atau apa kan? Iya sempet. Sudah, berarti kamu memang mengiyakan untuk membawakan ini untuk dibawakan di... Tapi kamu gini lah, aku konsepnya ketika aku perform itu di off air atau di online. Online? Kenapa online? Ya. On air dong. Biasanya aku di Camfrog. Maaf. Nggak, maksudnya kamu seharusnya paham gitu. Oh ini kira-kira layak atau enggak. Dan itu memang benar-benar ketika ini sensitif jangan terlalu terekspos. Kalau ini masalah di off air ini bagus banget, ini keren banget. Tapi kalau misalkan di on air itu apakah memang layak nggak sih? Bayangin ketika penontonnya itu adalah salah satu golongan di sana. Itu yang harus, karena kita juga nggak bisa menyeleksi siapa penonton ketika di TV. Tapi kita harusnya paling nggak selektif untuk milih untuk materi di mana yang memang untuk safe atau memang untuk siap untuk disampaikan gitu sih. Nah, yang kedua, ada materi yang formatnya sama, akhirnya penonton udah nebak, sing orang pun datang tak akan kembali mati gitu ya. Itu terus selanjutnya kayak gitu, akhirnya orang ketebak oh kayak gini, akhirnya orang nggak ketawa. Seharusnya ada eskalasi tawa gitu, eskalasi punchline. Kalaupun misalkan punchline-nya di sini ini memang biasa, dikasih yang kedua ini yang paling nggak belokannya sing bener-bener lebih belok lagi. Yang ketiga semakin belok lagi, semakin tawa lagi gitu. Itu sing seharusnya
terbukti dari yang Doraemon. Meskipun formatnya sama tapi ada penjelasan ini bla 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 dan segala macam itu karena ada eskalasi sing nggak cuman menjelaskan dari meneruskan dari kata per kata yang sebelumnya itu sih. Ngerti eskalasi nggak? Konjon eskalator loh itu. Ya. Bertingkat lah ya istilah bertingkat. Gitu ya. Terima kasih Mas Bir. Udah, itu aja sih. Tapi misalkan memang kamu bisa lanjut menurutku loba. Coba selektif lagi untuk masalah memilih materi. Aku juga kaget ketika kamu pakai baju koko ini. Padahal kan seharusnya baju Cece. Ya. Baju koko. Itu guyonannya orang. Makanya saya nggak suka ke Jember. Karena saya suka Jember 1 TV. Iya. Bisa aja. Enggak, tapi intinya lebih selektif sama materi aja biar kamu juga panjang juga untuk nafasnya dan kasihan editornya. Udah terima kasih. Tepuk tangan untuk Rizky Bibi. Saya lihat tadi Calondo ingin berkata-kata. Oh ya, silakan Calondo yang diwakilkan oleh Hamim. Iya, enggak dong. Nah, dari kostum saya nilai dari kostum. Saya pikir Anda bukan ya. Karena kan sekarang Jumat bersarung. Iya. Sekarang kan hari Sabtu. Iya. Anda. Saya pikir salah kasih. Saya maunya enggak sama dengan Rizky. Iya. Maunya enggak sama. Maunya. Tapi ternyata ya kayaknya sama. Hati-hati Mas untuk Sarah. Iya. Hati-hati karena tadi ada 1, 2, 3 kata yang saya bilangin sebetulnya masuk itu sebetulnya lucu kalau hanya di kalangan tertentu. Tetapi ketika ini disajikan secara yang kita tidak tahu yang hadir di sini sebagai apa dan apa, kemudian ini juga akan ditayangkan di televisi nantinya, itu sangat-sangat garis keras Mas untuk menggunakan kata-kata itu ya. Tidak perlu disebutkan tapi harus lebih hati-hati. Sebetulnya Anda lucu kok. Lucu kalau enggak pakai sarung. Terima kasih. Iya. Coba. Kemandul. Coba. Masa lucuan gini? Enggak dong. Silakan Hamim. Hamim silakan. Ya, Jihadi. Mungkin Jihadi ini adalah salah satu penampil yang nanti di tapping yang akan diganti iklan. Sano editore. Timbangan rekan mending tak ganti iklan. Iya. Tayangannya ono wong kok. Iya, editore timbang aku dibenci masyarakat. Iya. Sekali lagi jangan menyiksa ya. Editor pasti. Silakan lanjut Hamim. Mungkin ada beberapa punchline yang masih aman. Cuma sayangnya di improve ketika udah punchline ada salah satu improve yang itu bisa jadi nilai minus di punchline-mu. Mungkin menurutku untuk Doraemon sama sebelumnya itu Power Rangers itu masih aman. Tapi karena improve ya setelah punchline itu akhirnya jadi minus. Waduh. Ya itu. Udah itu aja deh. Ya. Terima kasih Mas Hamim. Silakan untuk mentor dari Jihadi. Silakan. Sama seperti mentor sebelumnya ya. Tidak dong. Mentor cuma satu. Jadi mentor Iki. Layak. Jadi sebenarnya yang semua sebelumnya makasih dulu buat Jihadi sudah sesuai plan ya. Semuanya sesuai plan kecuali salah satu penyebutan yang itu nggak ada di plan. Gak usah nge PR editor tak sikat kok. Nah, cuman mungkin jadi catatan buat juri aja ya. Jadi niat Jihadi untuk mengikuti ini tuh murni untuk Ini kudu acara pildacil ya. Iki dudu acara tahfidz. Sebentar. Calondo mau nambahin silakan. Gak jadi. Sampeyan gak pegel ndelok rai iki. Jadi tolong jadi pertimbangan aja. Jadi ini murni untuk tolong jangan dihalangi. Apa nih? Iya, terima kasih Kode ini. Tepuk tangan untuk Kode ini dong. Oke, untuk peserta selanjutnya. Oh iya. Sini. Iya. Oke, untuk peserta. Oh iya. Oke, untuk peserta selanjutnya. Ini dari Banyuwangi, betul ya? Iya, betul dari Banyuwangi. Jauh-jauh datang dari Banyuwangi. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia. Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama aku Gilang EKWP.
WP itu artinya Wahyu Prasetyo loh ya, bukan wanita perempuan. Soalnya terkadang orang itu suka mensalah artikan nama orang lain. Aku punya teman namanya Arif Bijak Z. Arif Bijak Zanda. Ditinggal mati suaminya. Jadi aku mau cerita tentang duniaku teman-teman. Cak lockdown, Cak Londo. Enggak, ini ke bawah corona, Cak Londo. Ini tentang duniaku loh ya, bukan dunia kita. Enggak bercanda Cak. Tapi kalau Cak serius bisa langsung WA nanti ya. Jadi aku ini anak madrasah identik dengan kata Islami. Sampai-sampai aku dulu pacarannya pacaran Islami. Beneran ada logonya PS. Pacaran syariah, pakai ain. Kalau orang-orang pacaran manggilnya mama, papa, mimi, pipi. Pacaran pakai. Kalau aku pacaran manggilnya Aki Ukti. Manggilnya Aki Ukti, pacarannya di masjid di bawah sama latihan takbiran. Tapi pacaran syariah itu berat teman-teman. Pacarku kan namanya Bella kan ya, Bella Sungkawa. Malah sebelumnya parah namanya Humah. Almarhumah nama panjangnya. Jadi kalau pacaran itu aku nggak bisa pegangan tangan, pegangan kaki gitu. Pacaran nggak bisa pegangan tangan, apalagi kalau naik motor, sulit. Kalau naik motor dia tuh di pojokan gitu kayak GTA gitu kan gini. Kalau aku di depan gini, di tengah ada mimbar. Biar gak bersentuhan. Dan kalau aku ngerem selalu bilang astagfirullah. Ada polisi tidur lewat, polisi tidur la ilaha illallah. Polisinya sampai bangun itu ya. Terus banyak joglangan Allahu Akbar, jadinya malah tahlilan. Gak jadi naik motor malah naik keranda banduso. Waduh, gawat. Dan aku ini benar-benar anak Banyuwangi asli teman-teman. Di Banyuwangi itu kotanya bersih, kotanya indah. Sampai-sampai kalau kalian lihat langit, itu ada komet berjatuhan. Kami menamainya kalau di sini kan enak gitu ya, lihat langit, wih penuh bintang, wah di sana ada kuntilanak terbang-terbang dan nggak lucu ternyata. Enggak, ini emang jokes, emang aku sengaja gini kan. Dan aku tuh ya, kan aku meskipun lahir di Banyuwangi, tapi aku itu sangat tahu sekali sama yang namanya Taman Botani. Gini amat yang ngejilat ya. Beneran, aku tuh lahir di Kafe Tebing teman-teman. Gini amat nyari lucu. Aku tuh lahir di Kafe Tebing ya, di pinggir jurang tuh curut aku keluar. Itu aku itu, lahirnya kayak gitu. Dan perlu kalian ketahui, anjir lali aku. Enggak. Tepuk tangan dulu dong buat Kafe Tebing. Aku tuh lebih suka ke Kafe Tebing daripada di rumah. Soalnya kalau di rumah itu tontonannya tuh nonton televisi tuh gak enak sekali. Judulnya aneh-aneh. Aku lihat sinetron judulnya itu ternyata ayahku adalah bapakku. Ini related ini sumpah, coba kalian lihat itu ada ternyata ayahku adalah bapakku. Aku takut nantinya itu kalau ada judul film sinetron judulnya itu adalah ternyata ayahku adalah ibuku. Ternyata ibunya Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larian. Mau kemana, Pe? Nope. Anda mau kemana? Pe, nope. Keburu aja. Kagak nek teko rambutnya kriwul. Iya. Kurang 5 menit. Aku gak ngurus menitanmu. Oke, dideketin, ambil aja enggak apa-apa. Ya ambilnya. Ya ambil, bawa pulang. Jangan dong, jangan dong. Silakan untuk Hamim. Silakan Hamim. Ya, Mas Gilang. Ada masalah sama pencernaan, Mas? Apa? Enggak, ini Mas Gilang ini memang tipikalnya anaknya memang ringkas ya? Iya sih. Iya. Iya sih. Oh, metau. Iya sih. Moro diani ayo. Enggak, dulunya sebelum ini Masnya kerja apa mahasiswa? Saya kuliah maksudnya. Oh kuliah, iya. Kau sama Cak Lucu wis mari mau. Enggak. Ini Anda sedang dikomentari bukan cangkruk ya? Iya. Enggak, Mas Gilang ini tipikalnya orangnya ngomongnya cepat. Ada beberapa teknik yang mungkin menurutku fresh, yaitu teknik permainan cepat. Meskipun ada salah satu yang miss di beberapa punchline tadi. Cuma aku yang sedikit kagum dengan
kecepatan ritme permainan kata kayak gitu. Pengucapan. Delivery. Dia masih pede sama punchline-nya itu. Cuma sayangnya ini 3 menit 16 detik. 3 menit ya. 3 menit 16 detik. Karo ngurus SKCK suyan nih gitu Mas. Jadi itu aja dari saya. Oke. Seharusnya cepetan Niki. Cepetan Niki. Oke, selanjutnya Cak Bibir. Iki siap-siap loh. Ini siap-siap loh. Sebenarnya sih bagus ya, masalah. Enggak, tapi secara delivery bagus banget sebenarnya. Api nemen. Artikulasinya api, terus ritmenya api. Tapi nggak tahu ketika di tengah-tengah itu moro-moro blank gitu loh. Itu yang loh ini kenapa ya? Bener. Ojo ngomong nang aku, ngomong nang kuno. Kenapa gitu loh. Nah itu tapi materi masih ada seharusnya kan? Masih ada. Materi. Kenapa kok tiba-tiba Apa ya, belum tersusun pikiran goyo. Nah, belum tersusun. Terus sama mentor kemarin? Enggak, saya salah sih soalnya kan dari Banyuwangi mau ke sini itu gitulah. Apa? Ini apa? Ayo, Dijelaskan dong. ngomong. Dijelaskan dong. Ya di rumah kan ya lumayan sibuk gitu kan. Bener Enggak usah. Gak usah ngurusi arek cilik. Anak siapa itu? Gak usah ngurusi arek cilik. Ya. Tapi powernya bagus itu. Gak usah ngurusi arek cilik. Oke, fokus nang. Tapi lahirnya di kafe tebing kok. Yo. Enggak, tapi sempat diskusi nggak sih sama mentor? Sempat tadi. Tapi kamu berarti pulang pergi nih dari Banyuwangi? Iya, pulang pergi. Kalau misalkan lolos, kamu pulang lagi ke Banyuwangi nih? Kalau lolos saya mungkin di sini aja lah. Oh di sini. Seminggu kan? Oh iya. Oh ada ya. Tapi menurut saya bagus banget sebenarnya. Awalnya gue api-api aja, bagus banget materinya api. Terus meskipun panselannya masih tipis-tipis ya. Cuman ketika memang gak ditata dan gak di setlist dengan baik, itu sing akhirnya kacau. Makanya gunanya mentor untuk merapikan materimu gitu loh. Nah kalaupun memang gak bisa, konsultasikan lewat telepon ataupun apa, biar kamu juga gak ngeblank. Dan usahakan ketika kamu di atas panggung, ngalir aja, poin-poinnya aja. Kalau kamu aku ngeliatnya itu kayak nginget-nginget. Ini apa lagi materinya bentar lagi ya? Ini apa bentar lagi ya? Akhirnya punchline yang sebelumnya itu keganggu sama materi yang selanjutnya gitu. Itu sing akhirnya kacau. Ketika udah kacau, ambiar sudah gitu loh. Eman banget sih. Gitu aja sih. Tapi menurutku potensi banget sih. Gitu aja tapi sih diterus no. Iya, tapi ini potensi untuk jadi seorang stand up comedian. Iya. Menurutku kalau emang mau gabung sama komunitas, gabung aja. Ini bagus banget sih untuk kedepannya. Yes. Udah, terima Pancen ngono modele materi iki materine Gilang padha mbek hubungan. Pertama api-api ae. Iya. Iya memang, pertamanya emang bagus. Cuma lama-lama rasanya agak goyang. Iya. Silakan calon tuh. Silakan calon tuh. Iya. Nah ini. Ini. Awal tadi saya merasa tersinggung gitu ya, karena kan di banyak orang terus saya ditawari nomor WA, saya tersinggung. Ikut. Hei! Iki loh. Anda golongan saya. ada namanya nickname-nya. Pasti ada Jadi, itu. Gak usah disebut. Anda orang Banyuwangi asli. Oke, wajar Anda membanggakan Banyuwangi. Tapi tolong, saya juri, saya asli Jember. Jadi saya juga membanggakan Jember. Mungkin di kota Banyuwangi langit cerah. Ada berbagai banyak bintang. Di Jember langit di Jember langit cerah. Tapi Anda enggak pernah tahu di sini bertebaran lubang. Wow. Itu keresahan kita. Mas Gilang, tadi sayang ya hanya 3 menit berapa detik gitu. Iya. Sayang sekali, padahal di awal Anda bisa menaikkan dengan gaya-gaya pacaran yang syar'i tadi. Itu sebenarnya kalau dikemas lebih panjang lagi sangat bagus itu. Tapi saya tidak tahu ketika Anda tiba-tiba blank kemudian berusaha untuk segera mengakhiri. Iya. Itu yang salah mentornya. Ya. Hanya itu aja. Siap. Dia langsung menyerahkan gurunya. Iya. Jadi awakmu budal bismillah mulai alhamdulillah. Tapi saya penasaran dengan jawaban dari gurunya. Ya, silakan. Kenapa mesti kontroversi mentor satu ini? Sama seperti mentor sebelumnya. Diulang lagi. Enggak, jadi
buat pertimbangan aja buat para juri dan juga kafe tebing ya. Dan juga kafe tebing. Jadi kalau lucu atau enggak itu relatif. Iya. Fokus kita Dari tadi ya, tadi udah pakai songkok. Bentar lagi anak Didi mau gaya apa? Gaya unto Marina. Ayo talang. Enggak, ini serius. Iki kafe tebing tutur. Hei, Waduh. petugas Cengho. Ngono nek lulusan Universitas Cengho. Enggak, serius Mas. Jadi kalau lucu atau enggak itu kan relatif. Iya. Cuman perjuangannya. Jadi jujur aja kita saya sama Gilang tuh belum sempat ketemu. Jadi kita chat di micet tadi itu ya. Dengan Jadi username sama tadi. Kita chat lewat chat kita sharing materinya gitu. Jadi Gilang ini baru nyampe sore tadi di Jember. Dan dia terburu-buru karena sepedanya masih hidup mau balik lagi ke Banyuwangi ntar lagi. Enggak. Lapor juripi. Kan sik suwi acarane. Kesusu Mas. Sak kesusu-susu teh bensin itu. Kontaknya mancep sih. Kesusu. Jadi tadi sore itu saya chatting gitu, Gilang kamu jadi ikut stand up. Enggak serius. Ya Allah, awakmu tugasnya mentor. Dudu awakmu sing lucu. Enggak ini serius. True story Mas Yong. Jadi tapi mosok ya diuripi terus tak sikat kon. Lho kon nek gak percaya deloken. hilang sepedanya sudah. Hilang. Delon, Raini. Jadi tadi teleponan, Lang kamu jadi ke Botani, jadi ikut stand up gitu serius. Jadi Mas, loh hujan loh, saya masih di Banyuwangi. Nonton apa enggak Lang hujan loh, enggak apa-apa Mas demi stand up Indo di Botani saya ikut. Mungkin pertimbangan aja mungkin ya, terima kasih. Iya gitu. Ya apa lah misalnya kompetisinya via Zoom aja. Jadi gak repot-repot nguripi sepeda motor sampean. Wis, mantap Kodeni, tepuk tangan dong untuk Kodeni. Ngeri pembelaannya Ya, pembelaan pokoknya. Jadi kamu totalitas untuk ikutan kompetisi stand up ini. Sampai tulisannya beda loh tulisannya. Oke teman-teman, kita sudah nyampe ke peserta terakhir. Ya, peserta pamungkas. Bambang ya. Ya apa ya. Oke, dia ini dari nggak tahu. Dari Jember. Dari Jember. Dari Ya? Jember. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia Ferry. Ya, selamat malam orang-orang yang kalau ke Indomaret sandalnya dilepas. Iki wonge. Ya, perkenalkan nama saya Ferry. Nama lengkap saya Very Happy. Tepuk tangan dulu untuk Cafe Tebing Botani. Kenapa? Cafe Tebing ini serius loh Mat. Serius, tenan nih. Tadi pagi teman tiba-tiba telepon. Kemudian saya angkat. Fer, melbu TV kon. Apa nih? Melbu TV kon, sombong saya kon melbu TV ya. Dan saya nggak tahu kalau iklan dari kemarin Mas Pertamina itu masuk TV. Kemudian dia bilang sombong gimana? Token dia masih urip itu muni nit sombong gitu nih. Oke teman-teman, saya sudah berkeluarga, beranak 1, kemudian beristri 1. Sebelum ikut stand up saya izin sebagai suami yang soleh, izin ke istri karena istri saya pondok pesantren, nggak tahu lihat saya dari mananya. Kemudian saya izin saya mau ikut lomba stand up, oke, deal, fix, boleh. Syaratnya adalah saya harus memasukkan materi tentang istri saya dan anak saya. Botani, Cafe Tebing belum berani ngasih tema, tapi istri saya, the power of queen ya, langsung ngasih materi. Dan langsung saya oke, fix, deloan ya, di link YouTube botani.com. Salah ya Botani ya. Pokok ketik Botani wis metu ya Mas, koncoku ndelok kabeh ku. Pil 14 nah ya. Tapi bagus ya. Kemudian istri saya itu hobinya 1, yaitu hobinya adalah tidur. Bangun tidur, tidur lagi. Habis makan, tidur. Habis nyuci,
tidur. Lihat TV, tidur. Kemudian putra saya bernama Muhammad Serdan Dihyah Al-Kolbi, panjang banget panggilannya LB. Beliaunya akan saya gadang-gadang meneruskan istri saya untuk menjadi pondok pesantren. Karena kalau ikut saya harus menjadi seperti ini. Baik, anak saya kemarin bermain di Papuma, juga wisata Jember bersama saya. Dia senang sekali kita bermain di bibir pantai, bukan Rizky Bibir ya, bibir pantai. Kemudian ada ombak besar dan kita berlari seolah-olah dikejar. Lari, ada ombak, bruar, kena kita gulung-gulung. Senang sekali dia. Ayah lagi. Tapi setelah itu sangat sedih sekali karena ombak tak kunjung membesar. Sampai anak saya, ayah, panggil aja ombaknya ayah. Lah ini, bingung saya manggil ombak. Mau manggil om apa manggil mbak saya ini. Aplaus dulu. Ya, baik. Rekan-rekan, saya bekerja di salah satu minimarket swasta, yaitu di Indomaret. Tapi saya nggak berani pakai baju Indomaret, sama masnya tadi disuruh, tapi saya juga nggak bawa ya. Jadi saya bekerja di Indomaret. Untuk masuk ke Indomaret mungkin ada yang berminat karena minimal UMR ya teman-teman. Bahwa kita harus di training dulu ataupun kita dibekali dulu yang namanya tentang attitude ataupun dasarnya adalah disebut 3S. Ada yang tahu 3S? 3S yaitu senyum, salam, solawat. Salah ya. 3S adalah senyum-senyum sendiri. Ya, 3S itu senyum, betul sekali. Senyum, salam, sapa. Dan ini pakemnya tidak boleh dibalik. Senyum dulu, salam, kemudian sapa. Bayangkan kalau kita balik. Salam, sapa, senyum. Ada konsumen masuk di pintu, dibukakan. Selamat datang, selamat belanja. Anaknya langsung, mama takut kampleng bapak ya. Untuk bekerja di Indomaret, jadi harus mengikuti yang namanya SOP ataupun ada pelayanan yang paling utama atau itu. Tapi setelah saya masuk, sukses, masuk lolos di toko, ternyata kenyataannya tidak seperti yang saya idamkan, ramah apa-apa. Ternyata ada tantangan-tantangan. Pertama masuk Indomaret, kepala toko saya ini koyok singo barong ya. Jadi perempuan dia, semoga dia nggak lihat ya. Tapi nggak ada yang tahu ya. Jadi ketika saya masuk, masalah halaman kotor cuma beberapa helai daun karena memang daun itu turun. Ya kalau saya avatar ya, daunnya tak kesanakan. Jadi daun itu turun itu pasti maki-maki dia. Tiba-tiba ketika dia ngecek halaman, Fer, gak melek. Halaman kotor kayak ini nyata. Real, bisa dipastikan kepada yang bersangkutan. Gak melek. Loh iki bu, loh iki kan melek kamu. Halaman kotor kayak ya Allah bu, halaman piro saya tak buka Ya udah akhirnya saya sapu, setelah saya sapu kemudian monggo bu dilihat melek. Ngoten ya, enggak berani saya karena ada jenjang karir. Itu sudah saya sapu. Kemudian setelah itu saya masih baru pernah bapak-bapak, ibu-ibu belanja di Indomaret yang ngasiri itu masih lelet karena masih baru, tapi tetap pakai baju. Maksudnya baju nggak boleh pakai baju putih sekarang. Jadi ngasirin masih pelan. Itu antrian sampai panjang. Saya sampai panik. Saking panjangnya sampai kamar mandi. Tolong mas, cepet mas ya. Ngelihat hal itu kepala toko saya keluar. Solusinya kalau pemimpin yang baik, pimpinan yang baik, dia langsung buka komputer satunya karena di Indomaret komputernya 2, betul? Enggak, ditandangi aku, ronde 2 ya. Kon iki aku loh duwe karyawan anyar, enggak lemot-lemot kayak kamu. Itu ya. Kemudian yang kamar mandi sudah hilang orangnya, disiram sama temannya masuk Anjay ya. Oke teman-teman, itu pengalaman dari pekerjaan saya. Kemudian selain itu kehidupan saya yang berwarna-warni, salah satunya saya tidak lepas dari yang namanya hal-hal mistis. Jadi saya kebanyakan hal mistis. Melihat hantu mulai kecil itu sudah biasa. Saya melihat ini, kalau sekarang ini saya nggak begitu, harus benar-benar fokus, saya bisa tahu di sini penunggunya apa. Ngelihat hantu itu saya biasa aja. Bahkan sekarang kalau ngelihat hantu itu biasa. Ada pocong loncat saya jegal. Ada kuntilanak gantung-gantung, saya tarik. Ada tuyul lagi keliling, saya pajak ya. Tuh bira kon. Oh, mau protes.
Ayo kono keliling. Jadi mistis dan setelah saya sekitar umur 27, saya diamanahkan sebuah keris pamungkas milik almarhum mbah saya, yaitu keris yang kabarnya bisa memindahkan angin ketika ada musibah. Jadi kalau ada angin, wer gitu kerisnya diginikan. Terus kon yo. Macem kon, oke. Gondo angin iki. Pergi. Mbah saya gitu, saya lihat. Nah, karena saya dilimpahkan itu, akhirnya ya saya bawa aja, kemudian saya taruh lemari, tapi tanpa saya sadari itu tidak hanya berefek baik, tapi ada efek buruk, yaitu di sana setiap malam Jumat Kliwon anak saya pasti menangis setiap malam. Iya, terima kasih Mas Ferry. Iya, Mas Ferry kaget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia takon, tuyulin nang kene coy. Kon mlebu kan Materi sampean kepanjangan kayak antrian tadi ya. Iya. Sampean lelet, baru tahu ini karyawan lelet. Ya. Oke. Silakan komentarnya Dewan Juri. Silakan Dewan Juri. Aku ya? Iya. Calon doh, silakan. Pertama Mas ya, sebenarnya kalaupun pertama itu materinya itu nggak siap untuk disampaikan, nggak usah disampaikan Mas. Ngaruh banget Mas sama ke belakangnya. Terbukti dari materi sampean kedua, ketiga itu lebih lepas. Ya kerasannya kok kayak dipaksakan aja gitu. Nggak ada feel-nya kayak misalkan kayak penyanyi tapi nggak ada kayak menikmati banget gitu. Kayak akhirnya kerasa terpaksa banget untuk menyampaikan. Tapi beda ketika sampean menyampaikan materi yang emang di bosnya sampean dan itu punya keresahan itu memang bener-bener kerasa. Memang sampean tuh pengen menyampaikan sesuatu dan itu lebih ngena. Kenapa? Karena emang stand up comedy, materi yang paling lucu adalah materi yang paling jujur Mas. Nah, semakin sampean jujur, itu semakin lucu. Tapi kalau pertama itu kan kayak yang keresahannya kayak dipaksakan gitu. Kayak sing nyelip-nyelip noah gitu. Itu eman banget sih. Siap. Terus yang kedua itu nggak pede. Itu terlihat dari matanya Saman itu ke bawah, bola matanya itu ngelihat ke bawah, itu nggak pede. Seharusnya sebagai penampil sikat-sikat aja Mas. Kalau misalnya Saman itu melihat ke bawah itu malah tergambar sama penonton dan akhirnya penonton juga ngerasa kayaknya nggak pede deh. Itu akhirnya ngebias. Kalau di stand up kan ada mirror itu Mas. Saman nggak pede, penonton juga males ngelihat Saman. Makanya banyak komik-komik yang punya power tinggi, penonton tuh semangat karena memang mirroringnya itu yang emang akhirnya orang penonton itu pengen nonton sampean gitu. Tapi ya sejauh ini ya seharusnya memang mulai dirapikan. Balik lagi nggak tahu, seharusnya mentor punya tanggung jawab untuk merapikan materi ini. Seharusnya di materi yang kedua dan ketiga itu bagus banget kalau misalkan ditata sama mentor. Tapi nggak tahu komunikasi Masnya sama mentornya gimana. Itu seharusnya harus lebih intens lagi gitu. Entah sampean yang mungkin kurang intens sama mentor atau mentornya yang pasif. Seharusnya sampean yang seharusnya tanya-tanya terus, Mas materiku udah siap nggak? Materiku udah ngena nggak gitu? Harusnya dipadetin lagi, itu banyak kata-kata yang seharusnya nggak dipakai itu Mas. Itu banyak yang kebuang klise lah menurut saya. Materi banyak kata-kata yang seharusnya nggak usah disampaikan juga bisa. Itu aja sih Mas, terima kasih. Terima kasih Rizky Bibir. Ya silakan untuk calon dong. Nah iki. Ya iki. Aku gemes pokoknya TNI gitu aku kan mau. Baik, Mas Ferry. Memang agak susah ya, hati-hati kalau menyebut merek ya. Karena sesekali Anda tepat mengatakan Indomerit. Iya. Tetapi beberapa kali juga mengatakan Indo April gitu ya jelasnya. Iya, gitu ya. iya. Wow. Jadi ini terus terang akan membuat editornya bingung. Iya, termasuk gue yang ngomong cerita. Padahal seharusnya udah Indo April, kan Indo Merit karo Indo Tunangan. Oke lanjut. Apa sih? Waduh. Makanya metu teko Indonesia. Jadi memang agak hati-hati dalam pengucapan itu ya. Terus kalau saya sih lebih suka yang lucu malah ketika membahas masalah demit. Kurang banyak menurut saya. Tadi Anda cuma mengatakan kalau pocong dijegal, kalau tuyul dikotes, kalau apalagi saya sampai gini, wah berarti Mas Ferry jenis apa ya gitu ya. Kenapa memikirkan dia jenis cubo, bukan cubo. Cubo itu bahasa Jawa, cuba. Cuba. Terus kalau masalah nervous memang kelihatan. Jadi makanya coba dilihat ini Mas, orang gila.
Ini kan kalau lihat kan matanya selalu berputar-putar gitu kan. Padahal aku gak gendeng. Ikut itu waketan. Kalau Mas Ferry tadi seolah-olah bingung ini mau ngadep yang mana ya gini ya. Akhirnya yang aman kok rasa-rasanya mata Anda melihat ke kameramen. Jadi biar lebih aman karena dia nggak punya hak untuk menilai gitu kan. Aman. Baik rekan-rekan sekalian. Ngomong rekan. Kayak ketua Karang Taruna. Si rekan jadi nih. Tadi saya sempat suka sama materi yang Chris ya. Saya juga punya Chris yang dari Barcelona, Chris Puyol ya. Charles. Chris Puyol. Iku pemain bola. Ya Allah. Mungkin Mas Ferry kalau misalkan minggu depan masih bisa lanjut dari profesi Mas ataupun dari yang disampaikan Cak Londo itu masih bisa diperas lagi. Misalkan dari pembahasan demit itu menurutku masih bisa dibedah lagi karena itu masih fresh banget dan peserta yang lain masih belum ada yang ngebahas. Bahkan kalau misalkan itu dijadiin storytelling itu bisa jadi satu setlist yang cukup buat 7 menit gitu loh. Itu aja sih. Terima kasih. Jadi kalau ada lebih dibedah lagi masalah setan. Jadi ono kuntilanak ya, dek loro tumor bedan. Dia itu dokter. Bukan dokter dia. Iya silakan selanjutnya. Mentor untuk pembelaan. Mas Raka. Jadi gini, buat sebelumnya saya cukup puas sama penampilan Mas Ferry karena menurut saya Mas Ferry ini cerita-ceritanya masih banyak yang lucu-lucu. Dari kisah-kisah dia yang mistis-mistis, itu kebetulan Chrisnya nggak cuma bisa getar-getar, bisa nyanyi juga. Namanya Chris Putih ya. Mas nyong kolam renang nang dia. Oke, kon mencolot tebing ngono lho, Jay. Sama ini menyangga sama yang dikatakan Mas Bibir. Sebenarnya saya tuh bukan nggak ngetrim Mas Bir, bukan nggak jeda-jeda materinya Mas Ferry. Saya tuh lebih ngasih keleluasa buat mereka biar materi-materi yang improve atau materi yang kuat menurut mereka. Ya, kalau dia yakin bawain aja nggak apa-apa, asalkan sudah ada rundownnya. Gitu. Bukan rundown. Oh iya maaf. Setlist. Setlist. Rondo ya. Wow. Bukan. Ya paham. Oke ya paham ya. Oke, Sado. Sini dia tadi pesannya dari Mas Bibir harus lebih intens lagi sama mentornya. Jadi nanti bisalah janjian di hotel mana gitu ya. Baik, saya akan panggil 4 orang nilai terendah. Yang pertama, maju ke depan untuk peserta yang bernama Abdus. Kemudian Panpan. Kemudian jangan dulu. Saya bingung. Jangan dulu. Saya panggil dulu aja. Fakih, Afif, Abdus, Panpan. Ya, silakan maju ke depan. Sekali lagi, Fakih, Afif, Abdus, Panpan. Silakan maju ke depan. Untuk yang lolos pada yang aman pada malam hari ini adalah karena ini silakan untuk Fakih dan Abdus maju. Ya. Siap, gerak, siap. Fakih, Anda lolos. Beri tepuk tangan buat Fakih. Iya. Fakih silakan lolos kembali ke tempat. Selamat untuk Fakih, silakan kembali ke. Dan Abdus, mohon maaf, Anda tidak lolos. Mohon maaf, tetap semangat, ya kan? Yes. Panggung stand up gak cuma ada di sini, di sana juga ada. Ya, selalu lucu ya. Padahal hitungannya sedih, cek kurang ajar ya. Tetap semangat Abdus. Dan untuk Afif dan Panpan, silakan pulang. Maju dulu sini. Hup. Dan yang tidak aman yang tidak lolos. Yang tidak lolos adalah lolos semua. Wih, selamat kepada Afif dan Panpan. Kalian lolos ke babak selanjutnya ya. Yes. Kasih tahu keluarga Anda ya. Dan selanjutnya Bilal, Jihadi, Gilang dan Ferry. Silakan maju ke depan. Itu taruh tasnya. Anda bukan Bilal, Jihadi, Gilang, Ferry. Yang nggak lolos itu
tadi udah ada Abdus. Berarti kurang 2 lagi. Betul? Kurang 2 lagi. Yang gak lolos sekarang 3 ternyata, bukan 4. Iya. 3. Yang pertama Bahtiar. Dia Bahtiar didiskualifikasi gak karena ada belum datang. Dia nggak datang. Oh, gak hadir dia? Dia nggak Iya, hadir. iya. Berarti kurang 1. Untuk Bilal dan kono po, kono po, Anda kenapa? Kon geleng-geleng. Bilal dan Ferry. Silakan Bilal dan Ferry, satu langkah maju ke depan. Dik dik, dik dik. Oh. Dik dik. Metu akhirnya. Bilal dan Ferry, Anda lolos. Selamat, selamat. Iku kate tes. Salaman iya. Iku nek gak mboreken isin sak ngene. Sak kafe tebing. Kasih tahu bos Anda ya. Bos Anda kasih tahu saya lolos gitu. Bilal dan Ferry lolos. Jihadi dan Gilang. Silahkan maju ke depan. Jihadi tadi sempat ada komentar karena tentang Sarah. Padahal Sarah itu loh cantik. Iya, bukan, beda. Oh, iya. Bukan Sarah manusia, ini Sarah teknikal. Dan untuk Mas Gilang, Anda waktunya kurang dari yang ditentukan dan itu sangat fatal. Fatal glory. Segero aku tok. Dan kurang waktu itu sangat fatal. Dan mohon maaf yang tereliminasi pada malam hari ini Mas Andre. Bukan, hanya demi kelucuan. Iya. Kalau nggak lucu kita nggak dipakai lagi. Baik, yang keluar adalah dan tereliminasi pada malam ini Mas Gilang. Mohon maaf Mas Gilang. Mohon maaf. Semangat terus Mas Gilang. Iya, tetap semangat terus. terus. Motormu nemburi. Wes. Untuk Mas Jihadi, Anda selamat lolos. Lolos ke babak selanjutnya. Silakan. Tetap semangat. Usahakan lebih baik daripada malam hari ini ya. Mantap. Jangan pakai yang gitu-gitu lagi. Tak sikat. Ya itu tadi sudah ada tiga yang didiskualifikasi. Berarti siapa saja yang akan lolos ke babak selanjutnya Mas Nyong? Ada Fakih, ada Afif, ada Panpan, ada Bilal, ada Jihadi, ada Ferry, dan ada Ferry. Jangan lupa kita juga ada tampilan pada minggu depan di jam yang sama. Iya. Untuk grup ketiga dan grup keempat. Iya. Dan nanti ada final di tanggal 9 April 2021. Kita menghadirkan finalis Suci 6 Kompas TV, Firza Falaza. Iya. Baik, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya Nyong dan teman saya Andre Gepeng mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cafe Tebing.